Kalau keunikannya Subagio lain lagi. Pertama sekali beliau tidak usah pakai poreders-poredersan. Wali kota yang mungkin sangat sederhana, bayangkan. Karena macet, beliau dibonceng motor sampai ke balai kota oleh ajudan. Tidak sedikit, menggoes sepeda sendiri, masuk gang keluar gang. Sehingga orang tidak tahu kalau itu yang lewat itu adalah wali kota. Nah dari sini beliau masuk gang keluar gang, itu melihat realitas yang ada. Karena kecenderungan beliau setiap meminta laporan dari lurah atau camat, selalu asal bapak senang gitu. Selalu baik. Apa iya? Akhirnya beliau turun sendiri. Sampai-sampai ke sholat Jumat, beliau selalu berencana, bahkan berniat, setelah saya selesai wali kota, seluruh masjid di Jakarta Utara ini saya pernah singgahi. Nah itulah sebabnya setiap masjid tidak pernah 2 kali beliau datang. Harus beralih lagi ke masjid yang lain. Dan yang lebih merepotkan camat dan lurah, ketika beliau mau turun untuk sholat Jumat, itu beliau sampaikan kepada camat dan lurah itu setengah jam sebelum sholat. Jadi tidak sempat direkayasa, tidak sempat diadakan rencana penyambutan, dan beliau memang tidak setuju dengan seremonial dan penyambutan. Beliau pengen apa adanya. Setelah sholat selalu diumumkan kepada jamaah yang punya kesibukan silakan, yang mau dialog dan bersilaturahim dengan Pak Wali juga silakan. Jadi beliau tidak pernah memaksa. Hendak berakhir Ramadan, parcel mengalir. Beliau baru 3 bulan tuh menjadi wali kota. Memanggil saya, Sen, ini parcel banyak sekali. Saya katakan, ya biasa begini Pak, setiap wali kota, ya begini, tidak hanya Bapak. Enggak, maksud saya begini, itu parcel mau dikemanain, mau bazir kan banyak kayak gitu. Coba diatur di distribusi, saya nggak terlalu banyak perlu yang semacam itu. Ada langkah lanjut dari beliau menilai parcel itu. Kemudian beliau memanggil, Sen, bagaimana caranya tahun depan parcel itu tidak jumlahnya semacam ini. Parcel kita manfaatkan untuk kepentingan sosial. Saya menyarankan, Pak, bagaimana kalau misalnya di kartu lebaran Bapak, kita buat tulisan kecil layaknya seperti perkawinan, tanpa mengurangi rasa hormat. Apabila Bapak berkeinginan memberikan parcel di dalam rangka Idul Fitri, maka tuangkan ia ke dalam rekening nomor sekian-sekian untuk kepentingan sosial. Saya rasa begitu. Beliau langsung menyambut, nah itu bagus. Tapi beliau koreksi redaksinya, kemudian beliau perbaiki, dan lebaran berikutnya, 2 minggu sebelum lebaran, lebih tempo, kartu lebaran beliau sudah dikirim ke kepala-kepala kantor yang memberi parcel, kepala-kepala sudin, bagian, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha. Walhasil mengagumkan. Ratusan juta uang yang harusnya parcel itu masuk ke dalam rekening. Dan justru beliau terbuka, transparan di hadapan Rapim. Saudara-saudara, terima kasih. Uang parcel yang dimasukkan ke dalam rekening untuk kegiatan sosial sudah berjumlah sekian. Beliau terbuka. Saya akan berikan kepada yatim piatu ini, atau ada saran-saran lain dari saudara-saudara yang mana yang layak perlu dibagikan. Yang aneh apa? Tahun 2006 menjelang 2007, pemerintah pusat baru mengumumkan dan meramaikan parcel tidak boleh dikirim kepada pejabat. Pak Subagio sejak tahun 1998. Bayangkan begitu jauhnya dengan tahun 2006.